Tungku Waluyo padam selamanya. Tapi jeritan dari bata merah itu masih terdengar hingga kini. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Waluyo hanyalah seorang pengrajin sederhana yang hidup di pinggiran Pekalongan. Sehari-hari ia mengolah tanah liat dengan tangan kasarnya, mencetak batu bata satu persatu, lalu menjemurnya di bawah terik matahari. Ia tinggal bersama istrinya, Sulastri, dan 2 orang anak yang masih kecil. Hidup mereka serba kekurangan. Terkadang untuk sekadar membeli beras saja, Sulastri harus berutang ke warung tetangga. Di desanya ada banyak pengrajin batu bata. Namun usaha Waluyo adalah yang paling kecil. Ia hanya memiliki tungku kecil peninggalan ayahnya. Bahkan itu pun sudah rapuh dan sering bocor saat dipakai membakar. Para tetangga sering meremehkan, mengatakan bahwa usaha Waluyo tak akan pernah berkembang. Namun entah mengapa, dalam waktu singkat segalanya berubah. Hanya dalam hitungan bulan, Waluyo tiba-tiba mampu membeli lahan luas di pinggir desa, mendirikan tungku besar dari batu bata yang tersusun rapi, serta mempekerjakan beberapa orang kuli. Para tetangga terheran-heran. Dari mana Waluyo mendapatkan uang sebesar itu? Tak ada yang tahu persis, sebab Waluyo selalu menjawab dengan singkat bahwa ia hanya bekerja lebih keras dibanding orang lain. Tapi keanehan itu tak berhenti di situ. Batu bata produksi Waluyo berbeda dari yang lain. Warnanya lebih merah pekat seperti darah yang baru mengering. Saat dipukul, bunyinya nyaring, seakan terbuat dari logam keras. Para pembeli mulai berbondong-bondong datang, meninggalkan usaha tetangga yang kalah kualitas. Para pengrajin lain merasa iri sekaligus takut, sebab mereka mendengar desas-desus yang tak enak didengar. Konon, ada yang melihat Waluyo pergi ke sungai tua di belakang desa pada malam buta. Sungai itu dianggap angker karena sering terjadi kejadian aneh. Ada yang melihat sosok hitam besar melintas. Ada pula yang mendengar suara tangisan anak kecil padahal tidak ada siapapun di sana. Waluyo terlihat membawa sesuatu dalam gendongan kain, lalu menaruhnya di tepi sungai. Esok harinya, di sekitar tempat itu ditemukan bercak darah segar bercampur lumpur. Orang-orang mulai berbisik bahwa kesuksesan Waluyo tak mungkin wajar. Beberapa pekerja yang baru direkrut pun merasakan kejanggalan. Mereka mengaku tanah liat yang diambil dari lahan Waluyo sering terasa hangat, meski digali dari dalam tanah. Warnanya juga tidak biasa, lebih gelap, lebih lengket, seperti bercampur cairan yang tidak wajar. Ada satu kuli bernama Sarman yang pernah mencoba bertanya kepada Waluyo, "Pak, kenapa tanah ini baunya agak aneh ya? Kayak ada amis-amisnya gitu." Waluyo menatap Sarman dengan dingin. Tatapannya menusuk, membuat lelaki itu bergidik. "Kerja saja, jangan banyak tanya. Tanah ini rezeki kita, jangan dirusak sama omongan macam-macam," jawab Waluyo singkat. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani bertanya. Tungku besar yang didirikan Waluyo pun menyimpan misteri. Api di dalamnya tak pernah padam. Bahkan ketika hujan deras mengguyur desa, asap tetap mengepul. Anehnya, asap itu bukan berwarna putih keabu-abuan seperti biasanya, melainkan hitam pekat dan berbau anyir. Warga yang melintas di dekat tungku sering merasa mual dan pusing. Ada pula yang mengaku mendengar suara-suara samar dari dalam tungku, seperti orang menjerit minta tolong. Namun, ketika hal itu disampaikan pada Waluyo, ia hanya tertawa kecil dan berkata bahwa suara itu hanyalah kayu terbakar. Sulastri, istrinya, juga merasa ada sesuatu yang berubah pada suaminya. Waluyo kini lebih sering keluar malam dengan alasan mencari kayu bakar atau memeriksa lahan. Namun Sulastri tahu, ia tidak pernah membawa kayu ketika pulang. Wajahnya pun sering terlihat pucat, matanya kosong dan tubuhnya dingin. Bahkan saat tidur, kadang Waluyo mengigau dengan kata-kata aneh yang tak dimengerti. "Tumbalnya sudah, tinggal satu lagi," gumamnya dalam tidur. Sulastri ketakutan, tapi ia tidak berani menegur. Ia hanya bisa berdoa agar suaminya kembali seperti dulu. Sementara itu, pesanan batu bata semakin banyak. Bahkan orang-orang dari luar kota datang khusus ke Pekalongan hanya untuk membeli produksi Waluyo. Rumah-rumah baru, gudang, hingga sekolah mulai menggunakan batu bata merah milik Waluyo karena dianggap paling kuat dan tahan lama. Waluyo pun semakin kaya raya. Ia membeli sepeda motor baru, memperbaiki rumah, dan memberikan uang kepada perangkat desa agar dianggap dermawan. Namun, keganjilan demi keganjilan semakin sulit ditutupi.
Seorang pembeli pernah mengeluh karena saat malam hari, terdengar suara aneh dari dinding rumahnya yang terbuat dari batu bata Waluyo. Suaranya mirip orang menangis, kadang terdengar jelas, kadang hanya berupa bisikan lirih. "Tolong aku, lepaskan aku." Begitu suara yang ia dengar. Ia mencoba menghancurkan salah satu batu bata itu. Dan betapa terkejutnya ketika melihat ada bekas guratan mirip wajah manusia samar-samar di permukaannya. Pembeli itu ketakutan, namun Waluyo hanya menjawab dengan wajah datar. "Itu hanya ilusi. Batu bata kalau terbakar suhu tinggi memang bisa membentuk pola macam-macam." Orang itu pun terdiam, meski hatinya tidak tenang. Semakin lama cerita-cerita seram tentang usaha Waluyo makin tersebar. Ada warga yang mengaku melihat sosok-sosok bayangan hitam berjalan di sekitar tungku pada tengah malam. Ada pula pekerja yang berhenti karena merasa diikuti sesuatu saat mengangkut tanah liat. Namun anehnya, meski banyak cerita menyeramkan, para pembeli tetap berduyun-duyun. Mereka tidak peduli asal-usulnya. Yang penting kualitas batu bata Waluyo jauh lebih baik daripada yang lain. Dan Waluyo di balik wajah dinginnya mulai menikmati semua itu. Kekayaan dan kehormatan yang dulu mustahil, kini ada di genggamannya. Namun dia tahu semua ini bukan tanpa harga. Di dalam hatinya ia menyimpan rahasia gelap yang tak seorang pun boleh tahu. Perjanjian yang ia buat di bawah pohon beringin tua di tepi Sungai Keramat. Perjanjian yang menuntut tumbal. Perjanjian yang menukar nyawa dengan tanah liat merah. Dan api tungku yang tak pernah padam. Awal kesuksesannya hanyalah permulaan. Di balik bata merah yang kokoh, tersimpan jeritan dan darah yang tak akan pernah bisa ia hapus. Sungai tua di tepi desa Pekalongan itu selalu menyimpan kisah misteri. Airnya berwarna keruh kecoklatan, nyaris tidak pernah jernih meski hujan turun deras sekalipun. Pohon-pohon besar dengan akar menjuntai tumbuh di tepiannya, seolah melingkupi sungai dengan payung gelap. Malam hari aliran sungai itu menimbulkan suara yang aneh. Kadang gemuruh, kadang lirih, seakan ada orang yang berbisik di dalam air. Warga desa jarang berani mendekat, apalagi ketika matahari sudah terbenam. Mereka percaya sungai itu dihuni oleh makhluk halus yang haus tumbal. Namun berbeda dengan orang-orang, Waluyo justru kerap terlihat pergi ke sana pada malam buta. Ada tetangga yang pernah mengintip diam-diam. Dari kejauhan, ia melihat Waluyo memanggul sesuatu yang terbungkus kain putih, berjalan pelan menuju tepi sungai. Ia kemudian meletakkan bungkusan itu di atas batu besar dan menyalakan dupa. Bau menyengat tercium terbawa angin. Bau kepala kambing yang baru dipenggal. Waluyo berjongkok, menunduk dalam-dalam, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sesekali tubuhnya bergetar, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu menunduk lagi. Setelah itu, ia mendorong bungkusan itu ke dalam sungai, dan air pun bergolak meski tidak ada angin. Orang yang mengintip itu ketakutan bukan main, lalu lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Esok harinya, kejadian aneh langsung dirasakan. Tanah liat di lahan Waluyo tiba-tiba melimpah ruah, padahal biasanya butuh waktu dan tenaga besar untuk menggali. Namun kini tanah itu muncul, seolah keluar dengan sendirinya. Lebih aneh lagi, tanah itu selalu lembab, tidak pernah kering meski dijemur berhari-hari. Warnanya merah gelap, berbeda dari tanah di lahan orang lain yang berwarna coklat biasa. Pekerja yang mengolah tanah itu kadang mengeluh, karena saat disentuh, tanahnya terasa hangat dan licin, seperti menyentuh kulit manusia. Waluyo hanya tersenyum datar, berkata bahwa itulah berkah dari kerja keras dan doa. Namun pekerja merasa ada sesuatu yang tak wajar. Pada malam-malam tertentu dari arah sungai terdengar suara bisikan panjang, kadang terdengar jelas, kadang samar seperti desahan. "Waluyo, Waluyo, janji jangan kau ingkari." Suara itu menggema, terbawa angin malam hingga ke pemukiman warga. Anak-anak kecil menangis mendengarnya. Hewan-hewan ternak gelisah. Bahkan anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti sambil menatap ke arah sungai. Warga mulai resah. Mereka tahu Waluyo sedang bermain-main dengan sesuatu yang bukan dunia manusia. Seorang tetua desa bernama Mbah Dargo memberanikan diri menegur Waluyo. "Yo, aku tahu kau sering ke sungai itu. Jangan diteruskan, nak. Tempat itu angker, arwahnya jahat. Kalau kau terus memberi sesajen, mereka akan menagih lebih besar." Waluyo hanya tersenyum kaku. "Mbah, saya ini hanya orang miskin yang ingin mengubah nasib. Kalau tidak begini, sampai kapanpun saya tidak akan bisa maju."
Kata-kata itu membuat Mbah Dargo terdiam. Dia tahu, orang yang sudah terikat dengan dunia gaib sulit disadarkan. Sejak malam itu, bisikan dari sungai semakin sering terdengar. Tidak hanya memanggil nama Waluyo, tapi juga menyebut angka dan waktu. 3 malam lagi, 1 tumbal lagi. Begitulah suara yang terdengar. Dan benar saja, 3 malam setelah bisikan itu, seekor kambing di kandang salah satu warga hilang begitu saja. Yang tersisa hanya bekas darah, dan bulu berserakan mengarah ke sungai. Orang-orang mengaitkannya dengan Waluyo, tapi tidak ada yang berani menuduh langsung. Sejak kejadian itu, usaha batu bata Waluyo semakin pesat. Produksi meningkat berkali lipat, seolah tenaga manusia tak lagi dibutuhkan. Tanah liat muncul begitu saja di dekat tungku, siap dicetak. Para pekerja merasa ngeri karena seakan ada yang membantu mereka di balik layar. Pernah suatu malam, seorang kuli bernama Jarot ketinggalan di lokasi. Ia terpaksa menginap di gubuk kecil dekat tungku karena hujan deras. Tengah malam ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki. Disangkanya Waluyo datang memeriksa. Namun saat ia mengintip dari sela dinding, ia melihat sosok tinggi besar berwarna hitam pekat, berdiri di dekat tumpukan tanah liat. Sosok itu mengaduk tanah dengan tangan panjangnya, yang berujung seperti cakar. Matanya merah menyala, dan setiap kali ia menyentuh tanah, terdengar suara lirih orang merintih kesakitan dari dalam gundukan. Jarot hampir berteriak, tapi mulutnya seakan terkunci. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur. Saat sosok itu menoleh ke arahnya, Jarot langsung pingsan. Keesokan harinya, ia ditemukan tergeletak lemas. Ia berhenti bekerja sejak saat itu, memilih meninggalkan desa dengan alasan merantau. Warga makin yakin, ada kekuatan gaib yang membantu Waluyo. Namun mereka hanya bisa diam karena Waluyo kini punya pengaruh besar. Joyai sering menyumbang dana untuk acara desa, memberi uang ke kepala dusun, dan membantu pembangunan musala. Warga segan padanya, meski di dalam hati mereka takut. Sulastri, istri Waluyo, juga semakin curiga. Ia mendengar suaminya sering bergumam sendiri sepulang dari sungai. "Sudah Kuberi, jangan minta lebih dulu. Aku butuh waktu." Suaranya lirih tapi penuh kecemasan. Suatu malam, Sulastri memberanikan diri mengikutinya diam-diam. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Waluyo menaruh kepala kambing di atas batu sungai, lalu berjongkok sambil menangis. Dari arah air terdengar suara berat, seperti lelaki tua dengan napas panjang. Janji harus ditepati. Lebih dari hewan, lebih dari daging, darah manusia. Sulastri hampir menjerit, tapi ia menutup mulut dengan kain agar tak bersuara. Air sungai bergejolak, seperti tangan hitam yang muncul sebentar lalu tenggelam lagi. Waluyo mengangguk pelan, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Sulastri mundur perlahan, lalu berlari pulang dengan jantung berdegup kencang. Sebelum itu ia hidup dalam ketakutan. Ia tahu suaminya telah membuat perjanjian gelap yang tak bisa ditarik kembali. Bisikan dari sungai semakin lama semakin menuntut. Tidak hanya terdengar oleh Waluyo tapi juga oleh warga lain yang kebetulan lewat. Ada yang mendengar tangisan, ada yang mendengar tawa perempuan, ada pula yang mendengar dentuman seperti tulang patah. Sungai Keramat itu kini benar-benar hidup, dan desa terasa seperti berada di bawah bayangannya. Waluyo sendiri semakin terikat. Kini mesti aku bisa berhenti. Karena setiap kali ia mencoba menolak pergi, tanah liat di lahannya mendadak mengering, dan tungku pembakarannya padam. Namun begitu ia kembali memberi sesajen, tanah itu kembali basah, tungku kembali menyala. Semakin jelas ia bukan lagi penguasa usahanya sendiri, melainkan budak dari sesuatu yang tinggal di sungai tua itu. Bisikan itu kini bukan hanya mengingatkan tapi juga mengancam. Kalau janji engkau ingkari, batu bata akan runtuh, rumahmu akan roboh, keluargamu yang jadi tanah liat berikutnya. Kata-kata itu membuat Waluyo gemetar. Gidmisi wajah anak-anaknya. Perasaan dingin menusuk tulang. Dia sadar, jalan yang ia pilih bukan hanya menghantui dirinya tapi juga seluruh keluarganya. Namun ia terlambat. Bisikan dari sungai tua itu telah mengikat jiwanya. Dan setiap bata merah yang ia jual membawa sebagian dari kutukan itu ke rumah orang lain. Awal dari kesuksesannya kini berubah menjadi jerat yang perlahan menelan seluruh desa. Hari itu matahari terik membakar Pekalongan. Para pekerja di lahan batu bata Waluyo sibuk mengangkut gundukan tanah liat untuk dicetak. Beberapa pekerja baru ikut membantu, karena usaha Waluyo kini semakin besar dan membutuhkan banyak tenaga. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Darmo,
terkejut saat cangkulnya menghantam sesuatu yang berbeda dari biasanya. Alih-alih tanah coklat biasa, ia menemukan gumpalan tanah berwarna merah gelap, pekat seperti darah yang sudah mengental. Bau amis menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Dengan ragu ia mengambil segenggam dan mendapati tanah itu masih hangat, seolah baru saja keluar dari tubuh makhluk hidup. "Pak Waluyo ini, tanahnya aneh," katanya sambil mendekati sang pemilik usaha. Waluyo yang sedang mengawasi Tungku tiba-tiba menoleh tajam. Sorot matanya membuat Darmo bergidik. "Buang, jangan ditanya lagi. Itu bagian dari tanah. Kalau mau tetap kerja di sini, kerjakan saja, jangan usil," ucap Waluyo dengan nada dingin. Darmo menelan ludah, mengangguk pelan. Sejak saat itu, ia tak berani lagi membuka mulut. Namun kejadian serupa terus berulang. Pekerja lain pun pernah menemukan gumpalan merah itu. Kadang bentuknya mirip organ tubuh. Ada yang seperti potongan hati. Ada pula yang menyerupai tangan kecil mengepal. Setiap kali mereka melapor, Waluyo selalu melarang. "Tanah ini yang membuat bata kita lebih kuat. Jangan macam-macam. Kalau tidak suka, tinggalkan saja pekerjaan ini," katanya keras. Para pekerja pun ketakutan, memilih diam karena upah yang diberikan Waluyo lebih tinggi daripada pengusaha lain. Meski begitu, mereka tetap dihantui rasa ngeri setiap kali menyentuh tanah liat itu. Ada kalanya ketika malam tiba dan mereka pulang, jemari mereka masih terasa hangat, seakan ada sesuatu yang menempel di kulit mereka. Bahkan ada pekerja yang mengaku mendengar suara lirih dari dalam gundukan tanah, seperti bisikan halus atau rengekan anak kecil. "Lepaskan aku, jangan bakar aku." Suara itu begitu pelan, namun cukup membuat bulu kuduk merinding. Salah satu pekerja perempuan bernama Siti bahkan jatuh pingsan ketika melihat jelas wajah samar terbentuk di permukaan gumpalan tanah. Wajah itu seperti meringis kesakitan. Matanya terbuka lebar seakan menatap balik. Waluyo segera memerintahkan beberapa orang untuk mengubur gumpalan itu lebih dalam. "Jangan sekali-kali mengungkit kejadian ini kepada orang luar. Kalau kalian sayang keluarga, diamlah," katanya dengan nada mengancam. Kabar tentang tanah merah berdarah ini akhirnya sampai juga ke telinga warga. Orang-orang mulai resah, apalagi ada yang mengaitkan dengan hilangnya beberapa hewan ternak dan 1-2 orang yang tak pernah kembali setelah malam hari. Namun mereka tidak berani menuduh langsung, karena Waluyo kini dianggap tokoh kaya dan berpengaruh. Rumahnya besar, ia sering menyumbang ke acara desa dan punya banyak anak buah. Bahkan kepala dusun pun segan padanya. Sulastri, istri Waluyo, semakin hari semakin takut. Ia diam-diam mengamati tanah liat itu saat para pekerja sudah pulang. Ketika disentuh, ia terkejut mendapati suhu tanah yang benar-benar hangat, mirip tubuh manusia. Ketika ia menempelkan telinga, ia mendengar detak samar. Detak jantung yang lemah namun nyata. Dengan tubuh gemetar, Sulastri langsung menjatuhkan segenggam tanah itu dan berlari ke dalam rumah. Malamnya ia berdoa lama, air matanya bercucuran. "Ya Allah, apa yang sudah diperbuat suamiku?" bisiknya lirih. Di sisi lain, Waluyo semakin larut dalam kesepakatan gelap yang ia buat dengan penunggu sungai tua. Ia tahu tanah merah itu bukan sekadar tanah. Itu adalah sisa-sisa dari tumbal yang ia berikan. Setiap kepala kambing, setiap darah yang mengalir, perlahan bercampur dengan tanah lahan miliknya. Bahkan bisikan gaib sudah menuntut lebih, darah manusia. Semakin lama, semakin jelas bentuk yang muncul di tanah liat itu. Seorang pekerja bernama Benu suatu kali menggali hingga ke dalam, lalu menjerit histeris karena menemukan potongan kaki kecil yang masih utuh, menempel dengan tanah merah lengket. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak. Ia langsung berlari meninggalkan lokasi tanpa pamit. Sejak hari itu, ia tak pernah kembali. Dan kabar terakhir menyebutkan Benu jatuh sakit keras hingga meninggal beberapa minggu kemudian. Para pekerja lain semakin takut tapi tetap bertahan karena tidak ada pekerjaan lain dengan bayaran sebesar itu. Mereka bekerja dengan perasaan dihantui, berharap tidak menemukan hal-hal aneh lagi. Namun setiap kali mereka mencetak bata, selalu ada beberapa yang ketika dijemur mengeluarkan noda merah, seperti darah yang merembes keluar dari pori-pori tanah. "Kenapa bisa begini, Pak?" tanya salah seorang kuli dengan suara bergetar. Waluyo menatapnya dingin. "Itu tandanya bata kita kuat. Jangan pedulikan warnanya. Kalau kalian tidak tahan, berhenti saja. Banyak orang mau bekerja di sini." Tak seorang pun berani menjawab.
Mereka semua menunduk, melanjutkan kerja dengan jantung berdegup kencang. Waktu demi waktu berlalu, dan tanah liat berdarah itu semakin banyak. Produksi batu bata Waluyo meningkat drastis. Pembelinya pun tak berkurang, bahkan bertambah. Mereka terkesima dengan kualitas bata yang tak tertandingi. Rumah-rumah baru, gudang, dan bahkan bangunan pemerintah mulai menggunakan bata merah Waluyo. Tak ada yang tahu bahwa di balik kokohnya bata itu ada rahasia kelam yang terkubur. Namun alam tak bisa dibohongi. Warga sekitar mulai merasakan dampak ganjil. Beberapa rumah yang menggunakan bata Waluyo sering terdengar suara aneh pada malam hari. Suara ketukan, rintihan, bahkan tangisan bayi. Ada juga yang melihat bercak merah muncul di dinding, padahal cat masih baru. Seorang guru yang membangun rumah dengan bata Waluyo terpaksa pindah karena hampir setiap malam ia didatangi mimpi buruk, didatangi wajah-wajah asing yang menatap penuh dendam dari balik dinding rumahnya. Ia yakin bata itu mengandung sesuatu yang tidak semestinya. Ketika kabar ini tersebar, ketakutan warga semakin menjadi. Namun anehnya, permintaan tetap tinggi. Para pembeli dari luar daerah yang tidak tahu menahu tetap memborong. Hanya orang-orang desa itu yang semakin dicekam rasa ngeri, tapi terpaksa diam. Mereka tahu setiap kali menentang Waluyo, sesuatu yang buruk akan menimpa. Pernah ada seorang lelaki bernama Kasman yang terang-terangan menolak menggunakan bata Waluyo untuk rumahnya. Saya tidak mau, itu bata dari tanah kutukan, katanya keras. Keesokan harinya ia ditemukan pingsan di tepi sungai tua. Tubuhnya penuh lumpur merah dan wajahnya pucat. Setelah siuman ia tidak bisa bicara lagi, hanya menatap kosong. Orang-orang makin yakin bahwa Waluyo sudah sangat jauh masuk ke dalam perjanjian gaib. Dan tanah liat berdarah itu hanyalah salah satu tandanya. Di rumah, Sulastri semakin tersiksa. Ia kerap mendengar suara lirih dari halaman, seolah-olah ada orang memanggil. Ketika ia menoleh tidak ada siapapun, hanya gundukan tanah merah yang semakin hari semakin banyak. Kadang ia melihat bentuk tangan kecil mencuat sebentar, lalu lenyap kembali di telan tanah. Ia ingin kabur tapi takut. Anak-anaknya masih kecil, ia tidak tahu harus kemana. Dirnas hanya bisa berdoa, berharap suatu hari Waluyo sadar. Namun Waluyo tidak pernah goyah. Ia justru semakin bersemangat, semakin sibuk memperbesar tungkunya. Semakin sering pergi ke sungai tua dengan sesajen. Bisikan dari sungai kini makin jelas, makin menuntut. Dan tanah liat berdarah itu makin melimpah. Rahasia itu tersimpan dalam-dalam, tapi pelan-pelan seluruh desa mulai ikut terjerat kutukan yang tak akan mudah terlepas. Api di tungku besar milik Waluyo selalu menyala, seolah-olah tidak pernah mengenal padam, tak peduli siang atau malam. Bahkan ketika hujan deras mengguyur Pekalongan dan angin kencang membuat asap dari dapur warga lain lenyap tertiup badai, tungku itu tetap menyala dengan api merah membara. Tidak ada kayu bakar yang menumpuk di samping tungku. Tidak ada arang sisa pembakaran. Namun bara tetap hidup, menyala dengan nyala api yang terlalu stabil untuk sekadar kayu biasa. Warga desa mulai mencium sesuatu yang ganjil. Bukannya wangi asap kayu jati atau mahoni seperti umumnya tungku besar pembakaran batu bata. Yang tercium justru bau anyir, bau daging hangus bercampur darah. Malam-malam tertentu beberapa warga yang nekat melintas di dekat warung pembakaran Waluyo mengaku melihat sesuatu yang tidak bisa mereka percaya. Dari balik celah tungku, tampak siluet menyerupai bayangan manusia. Seolah tubuh manusia terjebak di dalamnya, menjerit-jerit tanpa suara. Lidah api yang memanjang membentuk sosok kepala, tangan, bahkan wajah-wajah yang meringis, lalu lenyap lagi dalam hitungan detik. Ada pula yang bersumpah mendengar suara rintihan samar. Tolong, tolong aku. Tunis diikuti letupan api yang membuat siapapun yang mendengarnya berlari terbirit-birit, meninggalkan tempat itu. Para pekerja Waluyo pun hidup dalam ketakutan. Mereka digaji tinggi, lebih tinggi daripada pengrajin bata lainnya. Namun ada syarat yang tidak boleh dilanggar. Tidak ada satupun yang boleh mendekati tungku ketika malam tiba. Waluyo sendiri yang selalu berjaga. Setiap tengah malam ia akan duduk di depan tungku, bermeditasi atau entah melakukan apa, menatap bara api dengan tatapan kosong. Tidak ada yang pernah mengintip dari jauh, melihat Waluyo memasukkan sesuatu yang dibungkus goni ke dalam tungku. Saat api berkobar semakin besar, terdengar jelas jeritan dari dalam.
Besok paginya, ribuan batu bata merah dengan kualitas sempurna keluar dari tungku itu. Seakan api yang tidak pernah padam itu mengubah segalanya menjadi emas merah yang tak ternilai. Dari situ desas-desus mulai merebak. Batu bata Waluyo bukanlah hasil pembakaran biasa, melainkan hasil tumbal yang ia masukkan ke dalam tungku. Mula-mula hanya kambing atau ayam hitam, tapi lama-lama ada rumor bahwa tubuh manusia pun turut masuk ke dalamnya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika seorang pekerja baru tiba-tiba hilang tanpa jejak. Lelaki itu bernama Tarman. Terakhir kali terlihat malam hari ketika hujan turun deras. Ia berkata hendak mencari tempat berteduh sebelum pulang. Tapi keesokan paginya ia tak pernah kembali. Keluarganya panik, melapor pada kepala desa dan warga pun mulai mencari. Anehnya Waluyo justru tenang-tenang saja. Mungkin dia lari, utang banyak, malu sama keluarganya, katanya dengan nada dingin. Namun beberapa orang yakin malam itu mereka melihat Waluyo menyeret karung besar ke arah tungku. Karung itu bergetar seolah ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Api pun menyembur, lebih besar dari biasanya, membuat langit malam di Pekalongan kala itu berwarna merah menyala. Batu bata yang keluar esok paginya memiliki warna yang lebih pekat, merah darah, lebih kuat daripada biasanya. Pemilik proyek bangunan di kota berebut membeli. Harga bata Waluyo melambung tinggi, dan ia semakin kaya. Sementara itu, para pekerja makin dicekam rasa takut. Tak ada yang berani menatap lama ke arah tungku. Setiap kali mereka melintas, mereka merasakan hawa panas aneh. Tidak seperti panas api kayu, melainkan panas yang membuat bulu kuduk berdiri. Seolah ada sesuatu di dalam sana yang hidup, yang bernafas bersama api. Malam berikutnya, seorang pekerja bernama Darmin memberanikan diri mengintip. Dari sela bata tungku yang retak, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Ada wajah manusia, meleleh seperti lilin, matanya melotot, mulutnya menganga meminta pertolongan. Wajah itu muncul hanya beberapa detik sebelum ditelan api, namun cukup membuat Darmin jatuh pingsan. Sejak itu ia sakit keras, mengigau tiap malam, menjerit ketakutan sambil berkata, "Jangan bakar aku, jangan masukkan aku ke tungku." Hingga akhirnya ia pun meninggal dengan wajah pucat penuh teror. Istrinya bersumpah malam sebelum kematian Darmin. Ia mendengar suara bara api mendesis di telinganya, padahal rumah mereka jauh dari tungku Waluyo. Rumor semakin tak terbendung. Warga mulai berbisik-bisik kalau api tungku itu bukanlah api biasa, melainkan api pesugihan. Ada yang bilang Waluyo telah mengikat perjanjian dengan penghuni Sungai Tua, makhluk gaib penunggu air yang haus darah manusia. Sebagai gantinya, makhluk itu memberi Waluyo api abadi yang bisa membakar tanpa henti. Dan api itu hanya bisa diberi makan dengan tumbal nyawa. Semakin banyak nyawa, semakin merah membara batanya, semakin kaya pula Waluyo. Lama-kelamaan anak-anak kecil pun dilarang mendekat ke area tungku. Banyak ibu-ibu merasa anaknya sering dipanggil suara asing dari arah tungku. Saat bermain di dekat sawah, suara itu lembut, seperti suara orang tua yang ramah. Namun selalu berakhir dengan bisikan, "Masuklah ke sini, hangat di dalam sini." Seorang bocah pernah hilang begitu saja saat bermain petak umpet. Pencarian dilakukan berhari-hari, sungai, sawah, hingga kebun bambu disisir. Tapi hasilnya nihil. Orang-orang mulai mengaitkan hilangnya bocah itu dengan tungku Waluyo. Namun ketika beberapa pemuda desa mencoba mendobrak tungku di malam hari, api justru menyembur keluar dengan dahsyat, membuat salah satu dari mereka terbakar lengan dan hampir kehilangan nyawa. Sejak itu tak ada lagi yang berani mendekati. Waluyo semakin diselimuti aura menyeramkan. Setiap kali ia lewat di jalan desa, orang-orang memilih menunduk. Ia tidak pernah terlihat kelelahan. Wajahnya tetap segar meski semalaman duduk di depan tungku. Dilebisikan bahwa nyawanya kini terikat pada api itu, bahwa tubuhnya sudah bukan sepenuhnya manusia lagi. Dan tungku itu terus menyala, terus memakan korban, terus melahirkan batu bata merah darah yang membuat rumah-rumah berdiri megah di atas pondasi kutukan. Namun warga tahu semakin lama api itu menyala, semakin besar pula bayangan bencana yang menunggu di ujung cerita. Sebab api yang diberi makan darah tidak akan pernah puas. Ia hanya akan menuntut lebih banyak nyawa untuk terus hidup. Kesuksesan Waluyo semakin tak terbendung. Batu bata merah miliknya terkenal
di seluruh Pekalongan hingga merambah kota-kota tetangga. Tukang bangunan dan juragan proyek saling berebut membeli, bahkan rela membayar harga lebih mahal asalkan mendapat bata produksi Waluyo. Sementara itu, para pengusaha batu bata lainnya mulai tersisih. Usaha mereka kian sepi, stok menumpuk tak laku, dan sebagian mulai merugi. Mula-mula mereka hanya bisa mengeluh dalam hati, namun lama-kelamaan, beberapa di antaranya tak terima. Tidak mungkin bata Waluyo bisa sebagus itu tanpa cara curang, kata Sastro, salah satu pemilik pembakaran bata yang sudah turun-temurun berusaha di desanya. Ia dan beberapa juragan lain bersepakat untuk mencari tahu rahasia Waluyo. Mereka menambah jumlah pekerja, memperbesar tungku, bahkan mencoba membeli kayu bakar terbaik dari hutan jati, namun hasilnya tetap kalah jauh. Batu bata mereka pucat, mudah retak, dan tak mampu bersaing. Kecurigaan semakin menguat ketika mereka melihat tungku Waluyo tak pernah padam. Pasti ada jin atau setan yang bantu dia, bisik salah seorang. Dari sana lahirlah tekad untuk membongkar rahasia Waluyo, meski dengan cara diam-diam. Suatu malam Sastro bersama dua temannya, Bagio dan Ranto, menyelinap ke ladang tanah liat milik Waluyo. Bulan pucat menerangi jalan setapak, kabut tipis menggantung di atas tanah basah. Mereka membawa lampu Petromax dan cangkul, berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Namun yang mereka temukan hanyalah jejak-jejak lumpur aneh, seolah bekas kaki manusia, tapi lebih panjang dan dalam, seperti sesuatu menyeret tubuh berat di atas tanah. Semakin lama mereka mengikuti jejak itu, aroma anyir tercium semakin tajam. Mereka nyaris muntah ketika menemukan gundukan tanah basah, bercampur darah segar, yang merembes keluar. Tak ada bangkai binatang di sana, hanya tanah merah yang seperti baru saja menelan sesuatu. Ketiganya gemetar, buru-buru pergi tanpa menggali lebih jauh. Esok paginya, kabar mengejutkan mengguncang desa. Sastro tidak pulang semalaman. Bagio dan Ranto mengaku berpisah dengannya saat berlari ketakutan. Keluarganya panik, mencari ke sana kemari, namun Sastro lenyap tanpa jejak. Di dekat ladang tanah, lihat Waluyo hanya ada jejak lumpur bercampur darah yang belum mengering. Waluyo, seperti biasa, hanya tersenyum sinis ketika orang-orang bertanya. Mungkin dia kabur karena usahanya bangkrut. Malu sama warga, ucapnya dingin. Namun orang-orang tahu, Sastro bukan tipe pengecut. Hilangnya ia begitu saja semakin mempertebal kecurigaan terhadap Waluyo. Tak lama kemudian, giliran Bagio yang hilang. Padahal pagi harinya ia masih terlihat bekerja di ladang. Namun sore menjelang maghrib, keluarganya mendapati hanya sandal dan cangkul yang tertinggal di tepi tanah liat. Ada bekas seretan bercampur darah menuju arah tungku Waluyo. Ranto, satu-satunya saksi hidup, menjadi semakin ketakutan. Ia bercerita kepada istrinya bahwa malam sebelum Bagio hilang, ia bermimpi melihat Waluyo berdiri di pinggir sungai tua, menebar sesajen. Lalu suara dari dalam sungai berkata, "Berikan, aku lebih banyak pesaingmu, maka aku akan menyingkirkan mereka untukmu." Ranto tidak berani bicara pada siapapun, takut menjadi korban berikutnya. Namun ketakutannya tidak menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian, ia pun hilang, meninggalkan noda lumpur merah di depan rumahnya. Orang-orang desa mulai yakin bahwa hilangnya para pengusaha batu bata bukanlah kebetulan. Satu persatu pesaing Waluyo lenyap secara misterius dan tak pernah kembali. Setiap kali ada yang hilang, tungku Waluyo semakin menyala terang, dan bata produksinya semakin merah menyala seperti terlapisi darah. Warga yang nekat membeli tanah liat dari ladang Waluyo melaporkan hal aneh. Ketika tangan mereka menyentuh tanah itu, mereka merasa seolah memegang daging mentah yang hangat. Ada denyut samar, seperti jantung yang masih berdetak. Tanah itu juga sering mengeluarkan suara lirih, mirip desahan manusia yang kesakitan. Namun ajaibnya, ketika diproses menjadi bata, hasilnya begitu sempurna. Bagi Waluyo, itu adalah tanda pesugihan telah menelan tumbal dengan baik. Bagi warga, itu adalah kutukan yang semakin tak terbendung. Kepala desa mencoba menengahi. Ia mendatangi Waluyo dan menegur,
Waluyo, jangan terlalu serakah. Banyak orang hilang dan semua mengarah padamu. Kalau engkau tak berhenti, aku akan laporkan ke pihak berwajib. Waluyo hanya tertawa kecil. Tatapannya tajam menusuk dan suaranya berat ketika menjawab, "Kalau aku berhenti, desa ini tidak akan punya bata sekuat milikku. Kalian membutuhkanku lebih dari aku butuh kalian. Dan soal orang hilang, mungkin mereka tidak cukup kuat bersaing." Kata-kata itu membuat kepala desa pucat. Malamnya ia didatangi mimpi buruk. Wajah Sastro, Bagio, dan Ranto muncul dari dalam. Tunggu, tubuh mereka meleleh bersama bata merah yang membara. Mereka menjerit, "Kami ada di sini, tolong keluarkan kami." Kepala desa terbangun dengan keringat dingin, dan keesokan harinya ia jatuh sakit keras. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menegur Waluyo. Namun gosip semakin liar. Beberapa orang berkata mereka melihat sosok-sosok manusia tanpa wajah berjalan di sekitar ladang tanah. Lihat Waluyo saat malam tiba. Tubuh mereka tertutup lumpur, darah menetes dari telapak tangan, dan mereka bergerak menuju tungku seolah dipanggil oleh api abadi. Suara-suara asing terdengar dari arah tungku. Tawa, jeritan, dan bisikan yang saling bersahut-sahutan. Ada pula yang mengatakan setiap kali Waluyo memasukkan bata ke dalam tungku, terdengar suara erangan manusia yang tertelan api. Namun esoknya, bata itu selalu keluar sempurna, seolah penderitaan makhluk yang terbakar menjadi bahan utama kekuatannya. Satu persatu pengusaha lain akhirnya menyerah. Mereka menutup tungku pembakaran, menjual tanah, atau pindah ke kota lain. Tak ada yang sanggup menandingi Waluyo lagi. Usahanya kini menjadi satu-satunya yang bertahan, mendominasi seluruh Pekalongan. Tapi di balik kejayaan itu, desa berubah mencekam. Banyak keluarga kehilangan anggota. Banyak anak yatim ditinggalkan tanpa jawaban. Dan setiap kali tanah basah bercampur darah muncul di ladang Waluyo, semua tahu ada satu nyawa lagi yang telah lenyap menjadi bahan bakar pesugihan. Waluyo berjalan di atas penderitaan orang lain dengan langkah tenang. Namun sesekali dari sorot matanya yang merah menyala, orang-orang tahu ia sudah bukan manusia sepenuhnya. Ia hanyalah pelayan dari api abadi yang terus menuntut tumbal. Dan api itu cepat atau lambat akan meminta lebih dari sekadar para pesaingnya. Desa itu sejak lama memiliki sebuah pohon beringin tua yang tumbuh menjulang di tepi sawah, dekat dengan aliran sungai tua yang keramat. Orang-orang menyebutnya Waringin Angker, sebuah pohon yang akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Daunnya rimbun sehingga cahaya bulan pun sulit menembus, dan di bawahnya sering terdengar suara-suara aneh pada malam tertentu. Konon, banyak orang melihat sosok perempuan berambut panjang bergelayutan di dahan beringin itu, atau bayangan hitam yang berdiri kaku menatap dari kegelapan. Sejak dulu, warga desa tidak ada yang berani mendekat setelah maghrib. Namun Waluyo berbeda. Dialah satu-satunya orang yang sering terlihat berjalan ke arah pohon itu setiap malam Jumat Kliwon, membawa sesajen berupa kepala kambing, kendi berisi darah, dan kain kafan putih. Tetua desa yang sudah renta akhirnya membocorkan rahasia yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik. Dengan suara serak, ia berkata kepada beberapa warga yang berani berkumpul di rumahnya, Waluyo telah membuat perjanjian dengan penunggu pohon beringin itu. Ia menyerahkan jiwa-jiwa manusia sebagai tumbal, dan sebagai gantinya ia mendapat tanah liat yang tak pernah habis serta tungku api yang tak pernah padam. Warga yang mendengar cerita itu langsung merinding. Semua kejanggalan selama ini seolah menemukan jawabannya. Tanah liat yang muncul sendiri di sawah Waluyo, bata merah yang lebih keras dari biasanya, api tungku yang selalu menyala bahkan tanpa kayu bakar, serta hilangnya para pesaingnya. Semua terhubung dengan perjanjian gelap di bawah pohon beringin. Tetua itu menambahkan dengan nada bergetar, penunggu pohon beringin itu bukanlah sembarang makhluk. Ia adalah arwah penjaga desa yang sudah bersemayam sejak ratusan tahun lalu. Dulu ia melindungi desa ini dari bala, tapi karena tak ada lagi yang memberi sesajen, ia menjadi murka. Waluyo datang menawarkan dirinya, dan arwah itu menerimanya.
Kini arwah itu kenyang oleh jiwa manusia, dan Waluyo diberi kekuatan untuk menguasai usaha batu bata. Malam itu, seorang pemuda bernama Suradi yang penasaran mencoba membuktikan sendiri. Yoyenektemen mengintai Waluyo dari kejauhan. Di bawah sinar bulan pucat, Suradi melihat Waluyo duduk bersila di bawah pohon beringin. Di depannya sesajen telah tersusun, kepala kambing berlumuran darah. Dupa menyala dengan asap hitam dan kendi besar yang memancarkan aroma amis. Waluyo membaca mantra aneh dengan bahasa yang tidak dimengerti. Angin malam tiba-tiba berputar, dedaunan beringin bergemerisik meski udara sebenarnya tenang. Dari dalam kegelapan, muncul bayangan hitam setinggi hampir 2 meter. Tubuhnya samar, hanya matanya yang menyala merah seperti bara. Suara berat menggema, Waluyo. Mana tumbal berikutnya? Suradi hampir menjerit melihat pemandangan itu. Namun ia menutup mulut dengan tangannya. Ia melihat Waluyo menyeret karung besar. Dari dalam karung itu terdengar suara rintihan lemah, seolah manusia masih hidup di dalamnya. Bayangan hitam itu mendekat, tangannya yang panjang dan berujung runcing menyentuh karung. Lalu suara erangan terakhir terdengar sebelum semuanya sunyi. Karung itu lenyap, terserap ke dalam tanah yang basah di bawah beringin, meninggalkan noda darah yang segera ditelan akar pohon. Suradi gemetar hebat. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke rumah, wajahnya pucat pasi. Sejak malam itu ia jatuh sakit, demam tinggi, dan terus mengigau. Jangan biarkan aku dekat beringin. Ada mata merah, ada suara yang memanggil. Hanya dalam 3 hari Suradi meninggal dengan wajah ketakutan. Matanya terbuka lebar. Sejak saat itu, warga makin yakin bahwa pohon beringin itulah pusat dari kekuatan Waluyo. Ada yang mengatakan jika seseorang berdiri di bawah pohon itu tengah malam, mereka akan mendengar suara-suara berbisik menawarkan kekayaan. Serahkan darah, serahkan nyawa, maka rezeki akan datang padamu. Namun tak seorang pun berani mencoba, karena mereka tahu harga yang harus dibayar adalah jiwa manusia. Sementara itu Waluyo semakin makmur. Doi membangun rumah besar, membeli tanah luas, bahkan mulai dikenal para juragan kaya di kota. Namun wajahnya semakin menyeramkan. Matanya kadang tampak merah ketika malam, dan kulit tangannya mulai berwarna kehitaman, seperti arang yang terbakar. Orang-orang berkata itu tanda ia mulai menyatu dengan api pesugihan. Tetua desa kembali memperingatkan, setiap perjanjian pasti ada batas waktunya. Arwah beringin itu tidak pernah memberi cuma-cuma. Saat waktunya tiba, Waluyo sendiri akan diminta menjadi tumbal. Namun Waluyo seolah tidak peduli. Dia terus mengadakan ritual setiap malam Jumat Kliwon, terus menyerahkan korban, terus memberi makan arwah penunggu beringin. Dan setiap kali ritual usai, tanah liat di ladangnya semakin banyak, tungku apinya semakin terang, dan batu batanya semakin sempurna. Namun tanda-tanda buruk mulai muncul. Beberapa kali warga melihat akar pohon beringin bergerak sendiri, seperti ular raksasa merayap, meraih sesuatu di tanah. Anak-anak kecil yang bermain di dekat sana mengaku melihat tangan manusia keluar dari tanah dan melambai meminta tolong sebelum menghilang lagi. Malam-malam tertentu, suara tangisan perempuan terdengar dari arah beringin, disusul suara tawa Waluyo yang menggema bersama angin. Orang-orang mulai percaya bahwa arwah-arwah korban tumbal tidak benar-benar lenyap, melainkan terjebak di bawah pohon itu, menjadi bagian dari perjanjian kelam. Dan kini desa itu tak lagi aman. Setiap kali seseorang hilang, warga hanya bisa menduga tubuh mereka sudah menjadi persembahan baru bagi arwah beringin. Waluyo terus melenggang dengan wajah dingin, seakan-akan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi bisikan tetua desa selalu terngiang, perjanjian dengan makhluk gaib tidak pernah abadi. Pada akhirnya Waluyo akan menanggung harga yang lebih mengerikan daripada semua yang ia dapatkan. Ini seawalnya orang-orang menganggapnya hanya kebetulan atau sekadar omongan iseng. Tetapi semakin lama semakin banyak laporan serupa yang muncul. Seorang juragan dari Batang yang membangun rumah besar dengan batu bata Waluyo mengaku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap tengah malam, dari dinding rumahnya terdengar suara samar, seperti orang menangis dan berteriak minta tolong. Suara itu datang bukan hanya dari satu titik, melainkan dari hampir semua sisi tembok. Seperti ada puluhan manusia yang terjebak di dalam bata. Dia mencoba menutup telinga,
Namun suara itu menembus hingga ke dalam kepalanya, membuatnya hampir gila. Ketika ia menyalakan lampu minyak dan memeriksa dinding, ia melihat permukaan bata berkilat aneh, basah seperti keringat. Dan ketika cahaya bulan menembus jendela, samar-samar tampak wajah manusia dengan mata melotot muncul di salah satu bata, lalu lenyap kembali dalam sekejap. Juragan itu ketakutan setengah mati. Dewi memanggil seorang dukun kampung untuk memeriksa rumahnya. Dukun itu hanya berdiri memandangi tembok sambil bergetar. Dengan suara pelan ia berkata, "Bata ini bukan hanya tanah liat, Dayiwati yang terperangkap di dalamnya. Setiap jeritan yang kau dengar adalah jeritan orang-orang yang dikorbankan." Juragan itu ingin segera merobohkan rumahnya. Namun bagaimana mungkin? Uang yang ia keluarkan sudah terlanjur besar, dan hampir seluruh bangunan menggunakan bata Waluyo. Akhirnya ia hanya bisa bertahan, hidup bersama jeritan-jeritan itu yang setiap malam semakin keras, seakan-akan dinding rumah berubah menjadi penjara bagi arwah yang tak tenang. Cerita serupa datang dari sebuah musyola kecil di desa tetangga. Musyola itu baru direnovasi dengan bata Waluyo. Pada malam pertama setelah selesai, jamaah yang sedang sholat Isya merasakan sesuatu yang aneh. Saat mereka rukuk dan sujud, terdengar suara lirih dari dinding. Allahu Akbar. Namun dengan nada sendu penuh tangisan. Para jamaah saling pandang dengan wajah pucat, lalu segera bubar tanpa melanjutkan doa. Sejak malam itu musyola tersebut tak lagi dipakai. Orang-orang takut salat di sana karena merasa seolah beribadah bersama mayat hidup yang terjebak di dinding. Bahkan ada yang mengaku melihat darah merembes dari celah-celah bata setelah hujan turun, mengalir pelan di lantai musyola. Di sebuah rumah lain, seorang ibu muda sedang menyusui bayinya. Ketika tiba-tiba si bayi menangis ketakutan, menatap ke arah dinding. Sang ibu mengikuti arah pandangan anaknya, dan ia hampir pingsan ketika melihat wajah samar seorang perempuan muncul di permukaan bata. Menatap penuh duka, bibirnya bergerak tanpa suara. Bayinya menjerit-jerit sampai keesokan pagi, dan sejak itu si ibu menolak tinggal di rumah itu lagi. Ia pindah ke rumah orang tuanya meski harus meninggalkan rumah baru yang dibangun dengan biaya besar. Kejadian-kejadian ini menyebar cepat, dan orang-orang mulai saling berbisik bahwa batu bata Waluyo berisi arwah manusia. Semakin banyak bata yang digunakan, semakin banyak pula jeritan yang terdengar. Namun anehnya, meski gosip menyeramkan itu makin luas, tetap saja banyak yang membeli bata Waluyo. Alasannya sederhana, bata itu sangat kuat dan murah jika dibanding kualitasnya. Para juragan proyek yang rakus keuntungan tidak peduli dengan jeritan atau wajah samar. Mereka hanya ingin bangunan kokoh dan tahan lama. Waluyo sendiri tampak tidak terganggu oleh kabar-kabar itu. Dia bahkan semakin tersenyum sinis setiap kali mendengar laporan orang ketakutan. Itu hanya halusinasi. Bata saya terbaik, dan semua orang tahu, katanya dengan nada dingin. Namun bagi orang-orang yang tahu, itu hanyalah dalih. Mereka sadar bahwa jeritan-jeritan itu adalah tanda arwah korban yang dipaksa tinggal di dalam bata. Menjadi bagian dari pesugihan yang membuat Waluyo semakin kaya. Pada malam tertentu, beberapa orang iseng mencoba mengetuk bata Waluyo dengan palu. Mereka bersumpah mendengar gema aneh dari dalamnya. Bukan suara padat bata, melainkan seperti mengetuk rongga tubuh manusia. Bahkan ada yang mengatakan terdengar detak jantung samar dari dalam bata, membuat bulu kuduk meremang. Di sebuah rumah baru yang seluruh temboknya memakai bata Waluyo, pemilik rumah terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan dari dinding kamar. Tok, 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 berirama pelan lalu disusul bisikan. Bukalah, aku terjebak di sini. Pemilik rumah menggigil, memeluk istrinya erat-erat. Sementara ketukan itu tidak berhenti hingga fajar menyingsing. Ketika matahari terbit, ketukan lenyap. Namun di permukaan bata tampak bercak merah samar, seperti noda darah yang baru mengering. Lama-kelamaan semakin banyak laporan aneh yang menumpuk. Ada rumah yang dindingnya mengeluarkan bau anyir setiap malam purnama. Ada pula bangunan yang terdengar seperti penuh orang menangis di saat hujan deras. Sebuah gudang bahkan runtuh mendadak. Dan dari reruntuhan bata terdengar suara teriakan panjang, seakan-akan jiwa-jiwa di dalamnya ikut tertimpa dan menderita. Masyarakat semakin yakin, batu bata Waluyo bukan sekadar bahan bangunan, tapi kuburan hidup bagi arwah manusia yang dikorbankan dalam pesugihannya.
Namun meski ketakutan melanda, orang-orang tidak berani melawan. Verdesan Haupt menjadi korban berikutnya. Apalagi kabar beredar bahwa siapapun yang berani menentang Waluyo akan hilang misterius, diseret ke dalam tungku, atau ditelan tanah liat berdarah. Di sisi lain, Waluyo semakin menikmati kejayaannya. Ia sering berdiri di depan tungku, menatap api yang menyala abadi sambil tersenyum. Kadang ia meletakkan tangannya di permukaan bata baru yang masih hangat, dan ia bisa merasakan denyut samar di dalamnya, seperti kehidupan yang terus bernafas. Ia tahu, jeritan-jeritan itu bukanlah kutukan, melainkan tanda bahwa perjanjiannya dengan pohon beringin berjalan sempurna. Jiwa-jiwa manusia kini tidak lagi bebas, melainkan menjadi bagian dari karyanya. Batu bata merah darah yang membuatnya tak terkalahkan. Namun Waluyo lupa satu hal. Semakin banyak jiwa yang terjebak di dalam bata, semakin besar pula amarah mereka. Jeritan itu bukan sekadar rintihan, melainkan teriakan dendam yang suatu saat akan pecah, mencari jalan keluar, dan menuntut balas atas segala penderitaan yang dipaksakan. Desa itu belum tahu, tapi tanda-tandanya sudah mulai tampak. Dinding yang bergetar sendiri, suara tawa aneh di antara jeritan, dan wajah-wajah sama. Kabar tentang keluarga Waluyo mulai menjadi buah bibir di seluruh desa. Istrinya, Surti, yang dahulu dikenal sehat dan lincah membantu suaminya di halaman produksi batu bata, kini sering terlihat pucat, tubuhnya kurus, dan batuk-batuk tak henti seolah paru-parunya sedang terbakar dari dalam. Orang-orang yang lewat depan rumah Waluyo kadang mendengar suara rintihan perempuan di malam hari, padahal jendela dan pintu rumah tertutup rapat. Beberapa tetangga mengaku mencium bau anyir darah, bercampur tanah basah setiap kali suara rintihan itu terdengar. Keanehan makin menjadi ketika anak bungsu Waluyo, Randy, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Bocah itu baru berusia 10 tahun, dan sehari sebelumnya masih terlihat bermain layangan di dekat sawah. Ketika malam menjelang, ia tak kunjung pulang. Waluyo sendiri terlihat gelisah, namun anehnya, ia tidak pernah melapor kepada warga ataupun mencari bantuan. Esok harinya, ia justru tetap bekerja di area tungku pembakaran. Matanya kosong, bibirnya terkatup rapat seakan tak mau membicarakan apa yang terjadi. Orang-orang mulai menduga sesuatu yang buruk, karena sejak Randy menghilang, tungku batu bata Waluyo menyala lebih terang dari biasanya. Api menjilat-jilat ke langit meski tidak ada kayu bakar dimasukkan. Lebih aneh lagi, setiap batu bata yang keluar dari tungku setelah hari itu memiliki warna merah menyala, lebih pekat daripada sebelumnya. Para pekerja yang masih tersisa merasa ngeri saat memegang batu bata tersebut. Beberapa dari mereka bersumpah mendengar suara anak kecil menangis lirih ketika bata baru itu ditumpuk. Salah satu pekerja tua bahkan tak sanggup lagi bertahan. Ia memilih pulang dan tak pernah kembali. Surti sang istri kian hari kian merana, tubuhnya semakin ringkih. Rambutnya rontok seperti terbakar dari akarnya. Wajahnya cekung, matanya merah berair seolah tak pernah tidur. Malam-malam tertentu, tetangga yang kebetulan masih terjaga mendengar jeritan pilu. Dari dalam rumah Waluyo, suara perempuan itu seolah memohon ampun, seakan sedang diseret ke dalam kegelapan. Namun setiap pagi ketika ditanya oleh beberapa kerabat, Waluyo hanya menjawab singkat, Surti sakit biasa. Tetapi anehnya, Surti tidak pernah lagi terlihat keluar rumah. Ada yang bilang ia dikurung oleh Waluyo di kamar belakang. Ada pula desas-desus yang lebih menyeramkan, bahwa tubuh Surti sedang dipersiapkan untuk menjadi bahan bakar tungku, tumbal berikutnya agar perjanjian tidak putus. Anak sulung Waluyo, Sari, masih berusia remaja, sering terlihat termenung di tepi ladang tanah liat. Wajahnya pucat pasi, seakan tahu apa yang sebenarnya terjadi namun tak berani bicara. Ia beberapa kali berusaha meminta tolong secara samar kepada tetangga. Pernah suatu malam ia berlari ke rumah tetua desa sambil menangis. Namun Waluyo datang tak lama kemudian dengan sorot mata tajam dan menarik paksa anaknya pulang tanpa sepatah kata. Sejak itu Sari tak pernah lagi keluar rumah. Warga desa semakin yakin bahwa keluarga Waluyo sendiri mulai dipersembahkan sebagai tumbal pesugihan. Hal itu sesuai dengan cerita lama yang pernah disampaikan tetua desa, bahwa arwah, penunggu beringin tua, tidak hanya meminta nyawa orang asing, tetapi pada akhirnya juga akan menuntut darah keluarga dekat
sebagai bentuk kesetiaan tertinggi. Makin banyak yang yakin ketika suatu malam, beberapa warga berani mengintip ke arah tungku dari kejauhan. Mereka melihat Waluyo berdiri lama menatap api, tubuhnya kaku. Wajahnya tidak lagi menampakkan emosi manusia biasa. Dari dalam tungku terdengar jelas suara tangisan perempuan bercampur suara anak kecil. Memanggil, "Bapak, Bapak," dengan nada memilukan. Mereka yang mendengar suara itu langsung berlari pulang, menggigil ketakutan, karena yakin itu suara Surti dan Randy yang entah bagaimana terjebak di dalam api. Keesokan harinya, Waluyo tetap bekerja seperti biasa. Ia menyusun bata dengan telaten, seakan tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun tatapan matanya selalu kosong dingin seperti pria yang sudah kehilangan nurani. Warga semakin tidak berani mendekat, meski perasaan curiga membara di dada. Lama-kelamaan suara jeritan dari tungku menjadi bagian dari malam di desa itu, seolah menjadi lagu kutukan yang terus berulang. Tidak ada yang berani mengusik Waluyo, sebab mereka percaya siapapun yang melawan akan ikut menjadi bata merah bercampur jeritan. Malam itu, desa Pekalongan bagian utara diselimuti hawa yang berbeda dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung, bercampur bau tanah basah yang tak wajar. Langit mendung pekat, bulan yang biasanya tampak terang justru tersembunyi di balik gumpalan awan hitam. Di kejauhan, dari arah ladang batu bata milik Waluyo, terlihat cahaya api menjulang tinggi. Kobaran itu bukan sekadar nyala tungku pembakaran biasa. Api itu menyalak seakan mencoba menembus langit, memantulkan warna merah darah ke seluruh pekarangan desa. Warga yang sedang terlelap terbangun oleh suara jeritan. Bukan hanya satu, melainkan puluhan, bahkan ratusan suara yang terdengar dari arah tungku Waluyo. Suara-suara itu bercampur. Ada tangisan anak kecil, teriakan perempuan, bahkan raungan orang dewasa yang seolah sedang disiksa. Suara itu begitu nyata, merambat lewat angin malam dan menusuk telinga setiap orang. Mereka yang mendengarnya langsung merinding hebat. Beberapa lelaki desa memberanikan diri berlari ke arah ladang batu bata. Mereka membawa ember, cangkul, bahkan karung basah untuk mencoba memadamkan api. Namun semakin dekat ke tungku, hawa panas begitu menyengat. Bukan seperti api kayu bakar, melainkan seperti bara neraka yang membakar jiwa. Anehnya, tidak ada satupun kayu di sekitar tungku. Tidak ada minyak, tidak ada bahan bakar. Api itu berdiri sendiri, berputar seperti pusaran. Dan dari dalamnya terus terdengar jeritan pilu. Di antara kobaran api, tubuh Waluyo terlihat berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong tanpa cahaya. Namun bibirnya melengkung tipis seperti senyum menyeramkan. Dia melangkah perlahan ke arah tungku, sementara warga yang menonton menjerit melarang. "Waluyo, jangan!" teriak salah seorang lelaki desa. Namun Waluyo sama sekali tidak menggubris. Langkahnya mantap seakan kaki itu bukan lagi miliknya. Begitu ia berada tepat di depan tungku, kobaran api seakan menyambutnya. Dari dalam bara samar terlihat tangan-tangan hitam kurus menyembul, meraih tubuhnya, menariknya perlahan. Waluyo tidak melawan, bahkan terlihat pasrah. Detik berikutnya tubuhnya ditelan api, hilang begitu saja tanpa sisa, hanya menyisakan jeritan yang makin nyaring lalu mendadak terputus. Warga yang menyaksikan hanya bisa terpaku. Tubuh mereka gemetar. Tak ada satu pun yang berani mendekat lebih jauh. Malam itu api terus berkobar hingga menjelang pagi. Tidak bisa dipadamkan meski hujan deras turun mengguyur desa. Anehnya, bukannya padam, api itu semakin membesar ketika air hujan menyentuhnya. Hingga akhirnya menjelang subuh, kobaran itu meredup dengan sendirinya, meninggalkan asap pekat yang berbau daging hangus. Keesokan harinya, warga memberanikan diri mendekati tungku yang sudah hancur menjadi tumpukan abu. Mereka menggali sisa-sisa bata yang berserakan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Namun yang mereka temukan justru membuat seluruh desa berguncang. Di antara abu dan bata pecah, terselip puluhan tengkorak kecil. Sebagian besar berukuran sebesar kepala anak-anak. Bahkan ada yang masih sangat mungil seperti bayi. Tulang-tulang itu berserakan, tertanam setengah di dalam abu. Seolah-olah memang telah lama terkubur di dalam tungku namun baru terbongkar ketika api terakhir melahap segalanya. Warga menjerit histeris. Ada yang langsung jatuh pingsan,
Ada pula yang lari terbirit-birit karena tidak sanggup menatap kenyataan. Misteri yang selama ini mereka bisikkan tentang hilangnya anak-anak, tentang raibnya para pesaing Waluyo, mendapat jawaban yang lebih mengerikan dari dugaan mereka. Semua nyawa itu rupanya telah menjadi bahan bakar tungku pesugihan. Kabar penemuan tengkorak menyebar cepat, membuat desa diliputi ketakutan mendalam. Tidak ada yang berani lagi mendekati lahan bekas usaha Waluyo. Meski tungkunya telah hancur jadi abu, tanah di sekitarnya tetap basah berwarna merah gelap, seperti tanah liat yang baru keluar dari tubuh manusia. Orang-orang yang lewat malam hari mendengar suara lirih dari arah abu itu. Suara yang memanggil-manggil, menangis meminta tolong, lalu berubah menjadi raungan marah. Bahkan ada saksi yang bersumpah melihat sosok Waluyo berjalan pelan di sekitar tungku yang sudah hancur. Tubuhnya gosong hangus, matanya kosong, namun mulutnya tetap tersenyum tipis. Sejak hari itu, usaha batu bata Waluyo berakhir tragis. Tidak ada lagi yang berani melanjutkan atau mendekati ladang tanah liat itu. Desa menjadi sepi, diselimuti rasa was-was. Mereka percaya perjanjian Waluyo dengan penunggu beringin tua belum sepenuhnya berakhir. Jiwa-jiwa yang pernah dijadikan tumbal masih gentayangan. Dan api dari tungku terakhir itu hanya menunggu waktu untuk menyala kembali, mencari tubuh baru sebagai bahan bakarnya.